10 bulan menikah baru terungkap suaminya seorang perempuan, ini cara pelaku sembunyikan tipu muslihatnya. Cerita seorang istri ditipu suaminya sendiri yang ternyata juga seorang perempuan terjadi di kota Jambi. Dilaporkan yang menjadi korbannya perempuan muda berinisial Na, 22 tahun. Sementara pelakunya wanita bernama R, warga Lahat, Sumatera Selatan. Kasus penipuan ini baru terungkap ke publik saat kasus ini masuk ke tahap persidangan di Kejaksaan Negeri Jambi pada Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022 lalu. Berikut informasi lengkap dari kasus ini dirangkum dari tribunjami.com dan kompas.com, Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022. Kasus ini bermula saat Na dan R berkenalan lewat aplikasi Kencan pada bulan Mei tahun 2021. R menyamar menjadi laki-laki dengan inisial AA. R juga mengaku berprofesi sebagai dokter spesialis bedah saraf dokter, pengusaha batu bara hingga lulusan kampus di New York. Perkenalan Na dan R kian hari semakin serius. Bahkan R sempat memperkenalkan keluarganya ke Na lewat video call. Setelah 2 pekan berkenalan, R melamar Na. Hubungan selama 2 pekan di situs Kencan online menjadi serius, setelah pelaku menyatakan akan melamar. R datang menyambangi kediaman Na pada tanggal 23 Juni tahun 2021. Pertama kali bertemu tatap muka, Na tidak curiga karena R berpenampilan seperti laki-laki, begitu pula suaranya. Lebih sepekan di Jambi, R meminta izin untuk kembali ke Lahat dengan alasan mengambil berkas identitas, sekaligus meminta izin menikah dari orang tua. Rencana pernikahan dilakukan pada tanggal 9 Juli tahun 2021. Namun, R mengaku ibunya meninggal dunia karena COVID-19, sehingga tantenya meminta pernikahan ditunda. Singkat cerita, R dan Na akhirnya menikah secara siri di rumah keluarga Na di Kenali Asam Bawah, Kota Jambi. Sebetulnya kebohongan R sudah muncul sejak malam pertama. Na mengaku, saat malam pertama dan saat berhubungan intim R selalu menutup matanya dengan kain. Dengan mata tertutup, korban tidak bisa melihat seluruh tubuh suaminya itu. Kejanggalan demi kejanggalan terus muncul hingga kemudian hari. Selama 10 bulan menikah, R tidak membuka baju ketika mandi. Kecurigaan keluarga Na terhadap R semakin besar. Bahkan aparat setempat di lingkungan rumah Na mendesak R untuk memberikan KTP miliknya. Karena selama ini, R berdalih tidak membawa KTP dan identitas diri karena sedang diurus di rumahnya di Lahat. R sempat berani tanda tangan di atas meterai 10.000 untuk berjanji akan membuktikan identitasnya. Namun, pada keesokan harinya, pelaku membawa kabur korban ke Lahat. Saat berada di Lahat, korban dikurung selama 4 bulan di kamar dalam rumah pelaku. Tidak sempat berbicara dengan orang-orang di sana, selain pada pelaku. Setelah membawa anaknya ke Lahat, ibu Na didera takut. Khawatir anaknya akan mendapat perlakuan buruk. Ibu Na pun melaporkan kecurigaannya ke polisi, sehingga kasus ini terungkap dan sampai ke pengadilan. Ibu korban telah berkali-kali menyerahkan uang kepada pelaku sampai menjual barang, yang totalnya mencapai 300 juta rupiah. S berharap pelaku dijerat pasal berlapis, karena telah memalsukan identitas, melakukan penipuan untuk mendapatkan uang hingga ratusan juta. Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 Jo pasal 28 ayat 7 UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.